Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda, mahasiswa semester 2 Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Saya membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Akidah Akhlak yang diampu oleh Profesor Dr. Hadarul MAG. Adapun materi yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Tazkiyatun nafs adalah konsep penting dalam Islam yang mengacu pada proses pembersihan jiwa dan pemurnian jiwa. Tujuannya adalah untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat negatif seperti iri, sombong, dan kebencian, serta meningkatkan kualitas diri secara keseluruhan. Ini bukan hanya soal perubahan fisik, tetapi lebih kepada transformasi batin sehingga kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tazkiyatun nafs itu penting? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai masalah dan godaan yang dapat mencemari hati kita. Penyakit hati ini seperti kesombongan, iri hati, kebencian, ini bisa menghalangi kita untuk hidup dengan penuh kedamaian dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tazkiyatun nafs menjadi sangat penting. Ia adalah jalan untuk membersihkan jiwa dan kembali kepada fitrah yang suci. Adapun aspek-aspek dalam tazkiyatun nafs, yang pertama yaitu pengendalian hawa nafsu. Nafsu manusia adalah sesuatu yang harus dikendalikan, bukan diikuti. Dalam Islam, nafsu yang tidak terkontrol bisa membawa kita pada perilaku buruk. Proses tazkiyatun nafs melibatkan pengendalian hawa nafsu agar kita tetap berada di jalan yang benar, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taubat. Taubat adalah langkah pertama dalam membersihkan jiwa. Setiap kali kita berbuat dosa, penting untuk segera bertobat dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat membersihkan hati dari beban dosa sehingga kita bisa memulai kembali dengan hati yang bersih. Yang ketiga, zikir dan doa. Zikir atau mengingat Allah adalah cara yang sangat efektif untuk menjaga hati tetap bersih. Dengan terus-menerus mengingat Allah, hati kita akan terhindar dari sifat-sifat buruk. Selain itu, doa membantu kita untuk memohon petunjuk dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, peningkatan akhlak. Islam sangat menekankan pada pentingnya akhlak yang baik. Seorang muslim harus senantiasa berusaha untuk menjadi pribadi yang sabar, rendah hati, jujur, dan peduli terhadap sesama. Akhlak yang baik bukan hanya membersihkan hati, tapi juga memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Yang kelima, ilmu dan amal soleh. Ilmu adalah cahaya bagi hati. Dengan memahami ajaran Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lebih mudah menjaga jiwa tetap bersih. Amal soleh atau perbuatan baik adalah cara untuk mempraktikkan ilmu yang kita pelajari. Selanjutnya adalah langkah-langkah praktis dalam pembersihan jiwa. Yang pertama, menjaga niat yang ikhlas. Semua amal yang kita lakukan harus dilandasi oleh niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niat yang ikhlas akan membimbing kita untuk senantiasa berada di jalannya. Yang kedua, istighfar, memperbanyak istighfar. Perbanyaklah istighfar dan mohon ampunan Allah atas segala dosa. Mengingat Allah melalui zikir dan beribadah dengan tulus akan membantu membersihkan hati. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang saleh. Lingkungan yang baik sangat mendukung proses tazkiyatun nafs. Bergaul dengan orang-orang yang memiliki akhlak mulia akan memberikan dorongan positif dalam memperbaiki diri. Yang keempat, sabar dan konsisten. Proses pembersihan jiwa tidaklah mudah dan memerlukan kesabaran. Namun, dengan ketekunan dan doa, kita dapat membersihkan hati dari sifat-sifat buruk dan mendekatkan diri kepada Allah. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai tazkiyatun nafs. Jika ada kekeliruan dalam penyampaian informasi atau materi, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.